Studi Sunat, kita bertemu lagi di podcast Studio Sunat. Kali ini adalah konten kedua. Konten kedua kita bertemu, namun di konten kedua ini ada sedikit yang berbeda, di mana di konten pertama kemarin hanya audio saja yang kita share melalui channel Anchor FM maupun dari Spotify. Namun kali ini kita menampilkan segmen melalui video yang nanti akan kita tayangkan melalui channel YouTube dari Klinik Studio Sunat. Jadi untuk yang menyaksikan melalui channel YouTube, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video-video atau konten-konten terbaru dari kita. Oke, jadi di konten kedua ini sebenarnya saya akan menampilkan mengenai metode-metode sunat modern ya gitu. Tapi ternyata saat ini ada satu topik menarik ya, dimana topik tersebut masih berkaitan juga dengan dunia sunat ya. Topik apa? Nah, jadi beberapa waktu lalu kalau kita mengikuti perkembangan berita di media, baik media televisi, media online dan lain sebagainya, kita mungkin pernah dengar bahwa ada salah satu anggota TNI yang merubah status kelamin itu dari wanita setelah sekian belas atau sekian puluh tahun beliau itu berjenis kelamin wanita, namun pada saat dilakukan pemeriksaan mendalam secara fisik ternyata beliau seorang pria. Nah, ini tentu mengagetkan kita gitu ya. Kenapa bisa gitu setelah sekian puluh tahun menjadi wanita, terus tiba-tiba pengadilan memutuskan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan di satu rumah sakit di Jakarta, memutuskan bahwa beliau ini sebenarnya adalah seorang pria. Nah, ternyata dibalik dari kasus tersebut, dibalik dari kejadian tersebut, anggota TNI tersebut ternyata mengidap yang namanya penyakit bawaan hipospadia, gitu ya. Jadi hipospadia ini nanti ada kaitannya juga dengan dunia sunat, di mana keadaan hipospadia ini merupakan salah satu kontraindikasi atau tidak boleh dilakukan tindakan sunat ya. Nah, pertama-tama kita mungkin akan sedikit membahas dulu tentang hipospadianya dulu ya gitu. Jadi hipospadia ini adalah suatu keadaan di mana lubang kencing pada seorang pria yang normalnya ini berada pada bagian depan ujung dari kepala penis, tapi pada keadaan hipospadia ini lubang kencing itu nggak berada tepat pada tempat semestinya ya. Jadi hipospadia ini keadaan di mana lubang kencing tersebut berada di bagian bawah dari tempat yang semestinya. Jadi hipospadia sendiri mungkin kalau yang melalui visual bisa melihat di tampilan di layar komputer ya. Ini adalah jenis dari hipospadia ya. Pada keadaan normal lubang kencing berada pada bagian atas dari kepala penis, bagian atas depan tengah dari kepala penis. Tapi pada keadaan hipospadia ternyata lubang kencing itu bisa berada di bagian bawah. Bagian bawahnya sebelah mana? Jadi hipospadia sendiri terbagi atas 4 jenis. Ya, bagian pertama adalah hipospadia yang letaknya masih di koronal atau masih di bagian kepala penis, tapi bagian kepalanya itu masih letaknya di bagian bawah. Lalu yang kedua itu pada keadaan penil atau uretral. Uretral ini saluran kencing yang seharusnya masih tertutup, dia mengarah ke arah depan, tapi ternyata di tengah-tengah dari batang penis itu terdapat lubang. Nah, lubang itu adalah lubang yang ternyata digunakan untuk keluarnya air kencing, sehingga lubang yang di depannya itu tidak terbentuk, tapi lubang itu terbentuk di bagian batang penis. Itu yang jenis penil atau uretral. Dan selanjutnya ada juga kondisi hipospadia yang tipe skrotal. Skrotal ini, skrotum ini adalah kantung dari testis
Nah, hipospadia tipe skrotal itu lubangnya berada pada di kantung testis tadi. Nah, sementara yang keempat ada juga tipe peritoneal. Peritoneal ini tipe yang paling parah kondisinya. Jadi tipe peritoneal ini lubang kencingnya berada berdempetan dengan bagian anus, sehingga pada tipe peritoneal ini kadangkala, mohon maaf, terlihat seperti jenis kelamin perempuan, ya, karena kadang-kadang ketika terbentuk lubang di dekat anus itu ternyata penisnya sendiri nggak tumbuh dengan sempurna, penisnya nggak tumbuh dengan ukuran yang normal, sehingga kadangkala pada keadaan hipospadia tipe peritoneal ini yang suka membuat orang rancu apakah ini jenis kelamin laki-laki atau perempuan, gitu ya. Nah, jadi inilah yang terjadi pada salah satu anggota TNI kita yang saat ini sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa beliau itu berjenis kelamin laki-laki, dan saat ini akan dilakukan operasi rekonstruksi untuk membuat jenis kelamin prianya itu benar-benar normal, ya. Jadi kita doakan saja mudah-mudahan beliau bisa pulih dan dilakukan rekonstruksi dengan baik oleh tim dokter di rumah sakit di Jakarta, ya. Oke, kita kembali lagi ke hipospadianya. Jadi tadi saya sempat bilang bahwa hipospadia ini merupakan salah satu pantangan atau kontraindikasi dari tindakan sunat. Kenapa gitu ya? Nah, seperti yang kita lihat ya, seperti yang kita lihat tadi bahwa lubang kencing itu posisinya adanya di bagian bawah. Sementara ketika kita melakukan tindakan sunat itu kita membuka kulit, mengeluarkan kepala penis dan memotong kulit yang menutupi kepala penis. Nah, pada keadaan hipospadia ini terapinya satu-satunya adalah dengan melakukan operasi atau rekonstruksi. Operasi rekonstruksi ini adalah menempatkan lubang kencing yang tadinya posisinya nggak di tempat semestinya dipindah ke posisi bagian depan. Nah, untuk tindakan operasinya sendiri ini kadangkala nggak bisa hanya sekali tindakan, jadi bisa beberapa kali proses. Pertama membuat lubangnya ke depan, lalu proses selanjutnya menutup lubang yang di tempat yang tidak semestinya tadi. Nah, kenapa sunat tidak boleh dilakukan pada pada pasien dengan hipospadi? Karena pasien yang hipospadi ini ketika dilakukan rekonstruksi, lubang yang tidak berada di tempat semestinya itu nantinya akan ditutup, dan untuk menutup lubang tersebut dibutuhkan kulit yang kita buang pada saat dilakukan tindakan sunat, gitu ya. Jadi yang dikhawatirkan sebenarnya adalah ketika kita sudah melakukan tindakan sunat, sementara pasien hipospadi ini mau dilakukan tindakan korektif atau pembenahan. Nah, ketika mau menutup lubang itu dibutuhkan kulit dari bagian depan, tapi karena sudah disunat, jadi itu lubangnya nggak bisa ditutup dengan menggunakan kulit tadi, dan terpaksa harus mengambil kulit dari tempat lain, gitu ya. Nah, inilah alasannya gitu kenapa pasien-pasien yang hipospadi itu nggak bisa dilakukan tindakan sunat, gitu ya. Kadang-kala memang kita orang tua pasien ini juga bersikeras ya, walaupun kita menemukan di lapangan kondisi tersebut, tapi pasien ini bersikeras bahwa si anak harus segera disunat, gitu ya. Ini memang menjadi satu tantangan tertentu, dan mudah-mudahan sih rekan-rekan dokter dimanapun yang melakukan tindakan sunat bisa menjelaskan dengan baik kepada pasien, gitu ya. Nah, jadi memang nggak mudah untuk melakukan tindakan terapinya, karena tindakan terapinya ini harus membutuhkan pembedahan, dan pembedahan ini nggak bisa dilakukan sembarangan dan nggak bisa dilakukan di klinik ya. Jadi harus di rumah sakit dan dilakukan oleh dokter spesialis bedah urologi dan juga bekerja sama dengan dokter bedah plastik, sehingga hasil hasil terapinya ini bisa
diselesaikan dengan cukup baik gitu ya. Oh ya, satu lagi. Jadi hipospadi ini sebenarnya juga seharusnya ini sudah bisa diketahui pada saat seorang bayi itu lahir. Ketika bayi lahir diperiksa biasanya sama dokter anak, kalau memang posisi lubang kencingnya itu nggak normal harusnya sudah ketahuan, tapi kadang-kala bisa juga nggak ketahuan karena untuk yang tipe-tipe koronal gitu ya, dia tetap berada di bagian kepala penis tapi di bagian bawah. Nah ini yang kadang-kadang nggak terdeteksi. Kenapa? Karena nggak semua anak ketika lahir itu kulupnya tuh bisa dibuka, sehingga dokter itu nggak selalu bisa melihat kepala penisnya apakah lubangnya tetap tepat di depan atau di bawah. Nah ini yang kadang-kala baru diketahui, baru diketemukan pada saat orang anak akan melakukan tindakan sunat. Ketika sudah dibius, di anestesi, kita buka kulit kulupnya, kita keluarkan kepalanya. Nah itu di situ ternyata baru terlihat bahwa posisi lubang kencingnya adanya nggak di depan. Ini memang kadang-kadang suka menyusahkan kita juga ya, menyusahkannya karena orang tua menganggapnya dari kecil si anak ini sebenarnya normal gitu. Kenapa pas mau disunat kok lubangnya ada di bawah gitu ya? Sebenarnya bukan dari lahir normal gitu ya, tapi karena memang nggak terlihat dari lahir, memang karena kulupnya belum pernah dibuka, jadi otomatis si anak ini nggak terlihat kelainannya seperti itu ya. Oke, baik. Jadi untuk topik kali ini mengenai hipospadi saya rasa sih cukup ya. Tapi kalau memang ada Anda sekalian yang mau informasi lebih lanjut lagi, bisa melakukan kontak dengan Studio Sunat melalui WhatsApp di 0852 1606 3026 ya. Sekali lagi di WhatsApp 0852 1606 3026, atau untuk Anda yang menyaksikan melalui akun YouTube kami bisa menanyakan melalui kolom komentar ya. Nanti dari kolom komentar mudah-mudahan dapat kami jawab pertanyaan-pertanyaannya itu ya. Oke, baik, demikian konten kali ini, konten kedua dari Studio Sunat, dari podcast Studio Sunat. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat Anda sekalian. Oke, bye-bye.